dongeng, dan legenda. Asal mula mengapa sungai berkelok-kelok? Pada zaman dahulu, di pegunungan hidup banyak sekali ular yang bertapa. Setiap tahunnya, semua ular yang bertapa di gunung-gunung tersebut akan turun ke dasar lautan guna menghadap Raja Ular yang bernama Ular Naga. Mereka menghadap Raja Ular untuk menimba berbagai ilmu, seperti ilmu penghidupan, ilmu agar bisa awet muda, memiliki bisa, dapat merubah wujud menjadi manusia, dan ilmu-ilmu lainnya. Ular-ular tersebut bergerak berbondong-bondong menuruni gunung dengan melata berkelok-kelok menuju dasar laut. Bekas jalan yang dilalui oleh ular-ular tersebut kemudian menjadi sungai. Karena ular-ular itu melata dengan mengikuti jalur yang tidak lurus, sungai yang terbentuk pun menjadi berkelok-kelok sesuai dengan bekas jalannya ular-ular tersebut. Selain jalur utama sungai yang dilalui ular-ular, terdapat juga anak-anak sungai. Ini terjadi karena di antara ular-ular tersebut ada ular-ular nakal yang ingin mendahului yang lainnya dengan mencari jalannya sendiri untuk menghadap Raja Ular. Jalur-jalur alternatif yang diambil oleh ular-ular nakal tersebut membentuk anak-anak sungai yang bercabang dari sungai utama. Itulah sebabnya, sungai selain berkelok-kelok juga memiliki cabang-cabang anak sungai. Mengapa air sungai tidak pernah kering? Ular-ular yang tekun dan berhasil dalam pertapaannya akan mendapat ganjaran dari ular naga. Mereka akan menerima berbagai ilmu dari Raja Ular, seperti ilmu untuk mendatangkan hujan deras, halilintar, gempa, dan air bah. Ketika ular-ular yang mendapat ganjaran ini turun dari gunung, mereka seringkali diikuti oleh air bah. Ular-ular yang telah lulus ujian akan mempersembahkan keturunannya yang telah menjadi manusia sebagai upeti kepada Raja Ular. Oleh karena itu, ketika terjadi air bah, banyak pohon tumbang, rumah roboh, dan manusia hanyut terbawa air bah. Manusia-manusia yang mati terbawa air bah tersebut adalah anak cucu dari ular yang dipersembahkan kepada Raja Ular sebagai upeti untuk mendapatkan ilmu. Raja Ular kemudian menghidupkan kembali manusia-manusia yang meninggal tersebut sebagai ular besar yang memiliki kemampuan luar biasa. Ular-ular besar ini diberi kemampuan bertahan hidup di dalam air dan juga mampu untuk terbang. Mereka dihidupkan kembali sebagai ular besar yang berkaki, bersayap, mampu terbang di angkasa, dan bermahkota. Ketika ular-ular besar ini terbang dekat sekali dengan matahari, mereka mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Keringat mereka jatuh ke bumi dan mengisi sungai-sungai, sehingga air sungai tidak pernah habis. Air keringat dari ular-ular besar ini terus-menerus mengalir, mengisi sungai-sungai, dan menjaga agar air sungai selalu ada, bahkan di musim kemarau. Legenda Sungai Brantas. Sungai Brantas, salah satu sungai besar di Jawa Timur, mengikuti aliran yang serupa dengan kisah ini. Hulu Sungai Brantas berada di daerah Malang, kemudian mengalir ke selatan hingga ke Blitar, berbelok ke Kediri, dan akhirnya berbelok lagi ke Surabaya. Aliran sungai yang berkelok-kelok ini dipercaya mengikuti jejak perjalanan ular-ular yang turun dari gunung untuk menghadap Raja Ular di dasar laut. Legenda ini menjadi bagian dari kekayaan cerita rakyat Jawa Timur, yang menjelaskan dengan cara yang magis dan penuh imajinasi tentang fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Sungai Brantas, dengan kelokannya yang indah, menyimpan kisah tentang perjuangan legenda Sungai Brantas. Setiap tahun, ketika ular-ular bertapa turun dari gunung, masyarakat sekitar pegunungan akan melihat tanda-tanda alam yang menunjukkan perjalanan mereka. Angin kencang, perubahan cuaca mendadak, dan kadang-kadang suara gemuruh dari dalam bumi sering dianggap sebagai tanda bahwa ular-ular sedang melakukan perjalanan ke laut. Kepercayaan ini membuat masyarakat menjadi sangat menghormati alam dan segala fenomena yang terjadi di sekitarnya. Mitos, pengorbanan, dan ritual. Untuk menghindari bencana yang lebih besar, masyarakat setempat seringkali melakukan ritual pengorbanan atau upacara tertentu untuk menenangkan roh-roh ular yang sedang dalam perjalanan. Mereka percaya bahwa dengan memberikan persembahan, mereka dapat mengurangi dampak dari air bah dan bencana lainnya yang mungkin terjadi. Persembahan ini biasanya berupa hasil bumi, seperti buah-buahan, sayuran, dan kadang-kadang hewan ternak. Pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya. Legenda tentang ular-ular bertapa dan sungai yang berkelok-kelok ini juga mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa Timur. Banyak cerita rakyat, tarian, dan upacara adat yang terinspirasi oleh legenda ini. Tarian ular, misalnya, adalah salah satu bentuk tarian tradisional yang menggambarkan gerakan ular-ular yang melata turun dari gunung.
Tarian ini biasanya dipentaskan pada upacara-upacara adat dan festival-festival budaya. Selain itu, legenda ini juga mempengaruhi pola hidup masyarakat di sepanjang Sungai Brantas. Mereka sangat bergantung pada sungai untuk irigasi, transportasi, dan sebagai sumber air bersih. Keberadaan air yang tidak pernah habis dalam sungai ini selalu dihubungkan dengan berkah dari ular naga, sehingga mereka merasa perlu menjaga kebersihan dan kesucian sungai. Pengaruh lingkungan dan ekosistem Sungai Brantas yang selalu penuh air memberikan manfaat besar bagi ekosistem sekitarnya. Flora dan fauna yang hidup di sepanjang sungai bergantung pada aliran air yang terus-menerus ini. Hutan-hutan di sekitar sungai menjadi subur, dan berbagai spesies ikan serta hewan lainnya berkembang biak dengan baik. Legenda ini juga mengajarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak lingkungan, karena mereka percaya bahwa ulah manusia yang merusak alam akan mengundang murka dari ular naga. Legenda asal mula. Mengapa sungai berkelok-kelok dan sungai Brantas yang selalu berair tidak hanya menjadi cerita yang menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Melalui cerita ini, masyarakat Jawa Timur diajarkan tentang kearifan lokal, hubungan harmonis dengan alam, dan pentingnya menghormati kekuatan-kekuatan alam yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Legenda ini juga memperkaya warisan budaya Indonesia, menambah keanekaragaman cerita rakyat yang dimiliki oleh setiap daerah. Dengan melestarikan cerita-cerita seperti ini, generasi muda dapat belajar menghargai sejarah dan budaya mereka, serta memahami pentingnya menjaga alam untuk masa depan yang lebih baik.